Nasional Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar nanti. Bagaimana dengan tim nasional Indonesia senior? Ayo kita bahas di Tendangan Bebas Bung Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ketemu lagi bareng gue Abdul Haris dalam Tendangan Bebas Bung Ais. Kali ini ya tadi sudah gue bridging apa yang bakal kita bahas hari ini tentang timnas U17 yang berhasil melaju ke Piala Dunia U17 di Qatar ya. Ya, ini sebuah prestasi, sebuah sejarah untuk pertama kalinya Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah ya. Kita ingat 2023 kita juga tampil di Piala Dunia, tapi saat itu kita tampil sebagai tuan rumah, tidak melewati jalur kualifikasi. Sekarang kita lewat jalur kualifikasi, ini sebuah prestasi yang luar biasa. Dan kalau kita lihat perjuangan Garuda Asia ini sangat luar biasa di tangan Coach Nova Arianto, sudah dipersiapkan cukup lama dan hasilnya bisa kita lihat. Menghadapi Korea Selatan kita bikin kejutan 1-0, Indonesia menang. Dan ya banyak orang bilang itu keberuntungan karena banyak sekali peluang-peluang yang dimiliki oleh Korea Selatan itu tidak bisa berbuah gol. Tapi whatever, salah satu bagian dari sepak bola adalah keberuntungan, dan Indonesia saat itu berhasil memaksimalkan satu aspek dalam sepak bola itu, keberuntungan dan juga disiplin yang cukup baik saat itu, meskipun masih ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Menghadapi Yaman kita main juga sangat luar biasa. Evandra Volasta dan kawan-kawan ini tampil cukup apik ya, dan bisa unggul cepat menit 15 lewat gol Jahabi Goli, kemudian juga Fadli Alberto cetak gol kedua di menit 25, dan setelah itu memang kita sempat kebobolan penalti ya, sebuah kesalahan Putu Panji di daerah terlarang, tapi momentum kebangkitan dari Yaman itu berhasil diputus. Ini suatu hal yang sangat positif ya. Bagaimana Coach Nova ini meracik tim ini dengan sangat baik. Orang banyak membanding-bandingkan Coach Nova ini dengan menyebut-nyebut Sintayong, karena dia adalah bisa dibilang anak didiknya Sintayong. Ya, nggak apa-apa. Pelatih boleh artinya berguru pada siapa saja dan boleh menerapkan strategi siapa saja. Yang penting hasil akhir. Hasil akhir adalah kemenangan. Dan Coach Nova ini kalau gue bilang dia ini mirip-mirip apa ya, Xabi Alonso. Xabi Alonso dia adalah anak dari seorang manajer dan mendapatkan ilmu kepelatihan atau banyak mentornya juga pelatih-pelatih hebat seperti Jose Mourinho, Rafael Benitez dan banyak lagi. Hasilnya Xabi Alonso bisa bawa Bayer Leverkusen juara untuk pertama kalinya di Bundesliga. Nah, Nova Arianto juga begitu. Ayahnya adalah seorang mantan pelatih juga, dan dia juga dapat tempaan banyak pelatih-pelatih hebat, dan terakhir dia mendapat ilmu yang bagus dari Sintayong, dan hasilnya kita bisa lihat bagaimana karakter Coach Nova ini dalam meracik strategi cukup apik, cukup baik. Dan ada beberapa pemain yang menurut gue cukup potensial ya di tim nasional U17 ini ya. Kita sebut saja Jahabi Goli, winger kita yang cukup bagus, nomor 7 ya. Kemudian Fadli Alberto juga, dia punya ketenangan yang baik ya, ini nomor 10. Dan ada Nazril Alvaro, Evandra Florasta, ini dua holding midfielder kita yang menjaga keseimbangan tim sangat baik, terutama Evandra Florasta. Ya memang Evandra Florasta ini pemain yang dipromosikan ya ke timnas senior di Piala AFF kemarin ya, di eranya Coach Sintayong. Meskipun saat itu kita gagal lolos ke semifinal, tapi dari situ pengalamannya dan juga mental bertandingan jadi meningkat. Ini sangat hal yang sangat-sangat positif. Dan berikutnya kita masih ada satu pertandingan menghadapi Afghanistan hari Jumat dini hari, tapi ya itu pertandingan tidak akan berpengaruh banyak ya, karena apapun hasilnya, baik itu kita menang, kalah, seri, kita akan tetap lolos ke perempat final sebagai juara grup dan satu tiket
ke Piala Dunia U17 di Qatar juga sudah ada di tangan. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Nah, sekarang gue mau kaitkan, apakah kemenangan ini atau kesuksesan ini lolos ke Piala Dunia ini bisa berimbas positif buat tim nasional Indonesia senior? Ya, mudah-mudahan. Karena dengan begini kan para pemain senior akan semakin termotivasi, terpacu untuk bisa mengikuti jejak adik-adiknya. Dan kans itu masih sangat terbuka. Kita sudah ada di 2 pertandingan terakhir putaran ketiga. Kita akan lawan China di tanggal 5 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan di tanggal 10 Juni ya, 5 Juni, 10 Juni kita akan away ke Saitama menghadapi Jepang. 2 pertandingan yang sulit. Dan saat ini kita ada di peringkat ke-4, di bawah Arab Saudi. Kita punya poin 9. Ya memang agak sulit ya, kita terpaut 4 poin dari Australia. Australia sudah 13 poin ya, kalau Jepang sudah lolos. Sudah pasti lolos dan sudah pasti juara grup dengan 20 poin. Nah, ini kans kita untuk bisa lolos ke putaran lolos langsung berat, butuh keajaiban. Meskipun Australia juga masih menghadapi 2 lawan berat ya, masih ada Arab Saudi, masih ada Jepang. Tapi ya cukup berat lah, karena Australia ini sudah punya 13 poin. Dan Arab Saudi ada di atas kita dengan 10 poin. Jadi persaingannya cukup berat untuk bisa lolos langsung. Yang paling masuk akal adalah lolos lewat jalur putaran keempat. Dan di putaran keempat itu kalau gue pikir sih ini sangat masuk akal ya, karena calon lawan-lawan kita itu kebanyakan tim-tim dari Timur Tengah ya. Ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, terlepas dari Irak yang juga berpotensi untuk bisa jadi salah satu lawan kita di putaran keempat. Tapi dengan beberapa tim yang Asia Barat atau Timur Tengah yang akan kita hadapi, ini potensinya cukup bagus, karena kita di putaran 3 ini kita tidak kalah lawan tim-tim dari Timur Tengah. Kita lawan Bahrain seri di Bahrain, kemudian di GBK kita menang 1-0. Lawan Arab Saudi kita juga nggak pernah kalah di putaran ketiga ya. Kita 1-1 di Jeddah, kemudian kita menang 2-0 di Jakarta. Artinya cukup pede lah untuk bisa menghadapi tim-tim Timur Tengah. Mudah-mudahan lawan-lawannya di putaran 4 adalah tim-tim Timur Tengah. Dan juga di dalam skuad tim nasional Indonesia saat ini kita sudah semakin lengkap puzzle-nya. Kita sudah punya striker Oli Romeni yang debutnya cukup positif, 1 gol lawan Australia, kemudian 1 gol lawan Bahrain. Ini istilahnya puzzle kita yang sangat kita butuhkan di posisi striker terpenuhi. Dan satu jangan lupa, ada satu puzzle yang sering posisi yang sering nggak dilirik, posisi yang sering dilupakan ya, ini gelandang bertahan. Dan di situ kita sudah punya Joy Pelupesi. Ya, Joy Pelupesi mainnya sederhana, dia tahan bola sekali, passing, tahan bola sekali, passing. Ini sederhana, tapi dia menjadi penyeimbang di tengah. Dia menjadi breaker, menjadi pemutus serangan, dan juga menjadi tameng buat lini pertahanan kita. Jadi sebelum bola masuk ke daerah pertahanan kita, Joy Pelupesi ini yang menghadang duluan, dan itu berhasil saat menghadapi Bahrain. Ya sayang ya, pelatih Patrick Kluivert tidak memainkan dia saat melawan Australia. Kalau dia main mungkin hasilnya bisa jadi beda ya. Ya, dengan komposisi yang sudah dimiliki, kita sudah punya gelandang bertahan sekelas Joy Pelupesi yang bermain cukup apik di debutnya lawan Bahrain. Kemudian ada Oli Romeni di depan. Gue sih cukup optimistis kita bisa lolos ke putaran 4 ya, lolos ke putaran 4 minimal ya. Ya kalau bisa lolos langsung ini bonus lah, suatu keajaiban buat kita. Dan di putaran 4 nanti kita ini nanti ada 6 tim ya yang akan masuk ke putaran 4. 2 tim dari grup A, 2 tim dari grup B, 2 tim dari grup C. Ini 2 tim ini adalah peringkat masing-masing peringkat 3 dan peringkat 4 dari masing-masing grup. Nanti dari 6 tim ini akan dibagi 2, grup A, grup B, masing-masing 3. Nah, kemudian mereka akan diadu lewat
round robin, artinya tidak ada home away lagi ya, kabarnya tidak ada home away lagi. Nanti di putaran keempat akan dimainkan di satu tempat netral, sehingga masing-masing tim akan bertanding 2 kali di setiap grup ya. Ini membuat persaingan akan semakin sengit, semakin sangat-sangat krusial ya. Dan siapa yang nantinya juara grup akan lolos langsung. Ya, kita tahu di putaran 3 ini akan ada 6 tim yang lolos ya, masing-masing peringkat 1-2 dari masing-masing grup, grup A, B, C. Nanti ada 6. Nanti dari putaran keempat akan ada 2 yang lolos langsung. Itu juara grup masing-masing grup ya, grup A, grup B. Nah, bagaimana dengan peringkat keduanya? Peringkat keduanya nanti akan diadu. Akan diadu siapa yang menang. Ya, ini diadu home away ya. Akan diadu playoff di di putaran kelima. Nanti akan diadu siapa yang menang akan lolos ke playoff interkontinental. Nanti lawan-lawannya ini akan cukup berat ya. Ada zona CONCACAF, ada CONMEBOL, ada Oceania juga. Ya, yang nggak ada Eropa, karena Eropa nggak ada playoff lagi. 16 tim sudah cukup, tidak ada tambahan. Nah, oke, kayak gitu. Mudah-mudahan kita doakan ya timnas Indonesia senior bisa menyusul adik-adiknya U17 ke Piala Dunia untuk pertama kalinya lewat jalur kualifikasi, bukan lewat jalur undangan seperti tahun 1938. Dan saat itu juga namanya bukan Indonesia, tapi Hindia Belanda. Oke, segitu aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa klik like, share, and subscribe juga konten ini biar gue semakin bersemangat untuk bisa mengulas perkembangan sepak bola di Indonesia, khususnya tim nasional Indonesia. Dan juga nggak lupa gue mengucapkan selamat Idul Fitri buat teman-teman sekalian. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga di Idul Fitri ini, setelah kita melewati Ramadan ini, kita semakin baik kehidupannya, semakin dapat keberkahan. Gitu aja ulasan gue kali ini. Abdul Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.